Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, saya kali ini menuju Jagakarsa ya. Jadi lokasi ini tepatnya nomor 3 ya, di Jakarta Selatan. Ini adalah bekas The Icon, lebih tepatnya bagian dari warung steak ya. Nah, Yusuf Mansur pernah mengatakan bahwasanya dia bergabung bersama Jody ya. Saya nggak tahu bergabung, nggak tahu membuat grup gitu ya, dengan dominasi yang kuat tentunya Yusuf Mansur ya, karena bisa membuat grup. Kalau misalkan dia investasi di sana saja, tidak membuat grup, ya mungkin kecil gitu ya, kemungkinan besar kalau misalkan itu franchise atau apa, atau dia bergabung di salah satu toko misalkan outlet, ya itu nggak akan menjadi grup. Tapi karena ini modalnya besar, makanya menjadi sebuah grup. Nah, Yusuf Mansur ini bergabung bersama Jody, artinya ya berinvestasi bersama Jody. Saya katakan bersama berarti bersama-sama ya, membuat warung grup. Nah, pada awalnya menurut saya ini nggak ada by warung grup gitu, nggak ada. Karena misalkan seperti warung penyet punya Yusuf Mansur itu nggak ada by warung gitu ya teman-teman. Oke, itu contohnya ya teman-teman. Nah, kali ini The Icon, saya lupa menutup kacamata. Kali ini The Icon ini adalah salah satu bagian yang sudah tutup. Teman-teman bisa lewat ini, saya menuju Jagakarsa ya. Jadi di Lenteng Agung teman-teman. Jadi Yusuf Mansur ini bergabung dengan warung grup itu, bergabung dengan warung steak gitu ya. Saya nggak tahu apakah dulu warung steak langsung atau bukan, saya rasa enggak. Jadi dulu itu ada obong, makanya ada buku Yusuf Mansur obong. Jadi dulu ada obong, posisinya itu dalam tanda kutip Jody sendiri mengatakan bahwasanya banyak franchise yang mengelola franchise mereka itu tidak benar, sehingga terjadi penutupan di mana-mana, artinya hampir bangkrut teman-teman. Nah, kemudian di 2010 Yusuf Mansur bergabung. Obongnya gimana? Obongnya masih ada. Seperti yang saya katakan bahwasanya Jody itu mewarisi obong ya. Mewarisi obong itu kayak sama sebenarnya steak juga, mewarisi obong steak, yang kemudian Jody sendiri membuat brand nama dengan harga yang lebih murah gitu. Maksudnya mencari apa ya, dalam tanda kutip di sini mencari pangsa pasar yang lebih murah daripada obong, karena obong targetnya mahal gitu ya, sehingga dipilih dengan cerita, berbagai cerita. Katanya Jody ini orang yang dari, maksudnya dengan modal kecil gitu, bla 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 gitu ya, padahal ya enggak gitu. Faktanya adalah Jody mewarisi obong, dan kemudian karena posisinya udah ya mungkin collab gitu ya, Jody ya mencari investor yang kuat. Pada saat itu Yusuf Mansur gitu, Yusuf Mansur dan beberapa ustadz yang lainnya, tapi yang bergabung ya Yusuf Mansur. Nah, yang menariknya adalah ketika Yusuf Mansur bergabung ini posisi Yusuf Mansur ini sedang dikejar-kejar oleh, ya di sini saya bisa mengatakan ya, oleh mereka yang merasa investasi di Yusuf Mansur ini kayak bodong gitu, yaitu investor batubara. Namanya itu JBN. Nah, JBN itu JBN batubara, Jabal Nur batubara. Jadi orang-orang yang bergabung di sana adalah jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Bogor teman-teman, di daerah Gunung Putri itu. Mereka itu di tahun 2009 akhir dan 2010 akhir itu mereka menuntut investasinya untuk dikembalikan, mempertanyakan investasinya. Nah, tapi ternyata di 2010 Yusuf Mansur berinvestasi kepada warung steak dengan nilai yang sangat besar menurut saya, karena dia bilang sendiri bahwasanya
Dan teman-teman bisa nanti lihat sendiri videonya, di video saya yang lama juga ada, dengan investasi yang kurang lebih langsung membuka 20 gerai warung steak katanya. Tapi kan kita tahu bahwasanya warung steaknya bukan cuma warung steak, mungkin ada Icon dan lain-lain. Nah 20 teman-teman, 20 kalau kali total 1M aja itu 20 miliar teman-teman. Sementara kerugian dari masyarakat ini yang berinvestasi di Masjid Darussalam itu nilainya kurang lebih sekitar ya 55 miliaran lah. Dan itu nilai yang menurut saya cukup besar ya. Kalau misalkan dikurangi 20 miliar masih ada lagi. Nah terus kemudian bagaimana? Dan ternyata Yusuf Mansur di tahun yang kurang lebih di tahun-tahun yang sama itu, ya saya nggak tahu 2008 2009, pokoknya intinya di tahun-tahun yang sama 2010, karena dia mengatakan seperti itu ya, dia membeli rumah dengan harga miliaran juga. Nah saya harus bagaimana mengatakan bahwasanya ini tidak berkaitan? Kan aneh kalau misalkan ini tidak berkaitan, Yusuf Mansur berinvestasi di warung grup itu atau warung steak itu besar, atau di Obong itu besar, tapi Yusuf Mansur bahkan mencicil aja para investor itu nggak mampu. Berarti kan aneh, karena investasi itu dikumpulkan di 2009 teman-teman, 2009 bahkan sampai 2009 akhir masih dikumpulkan uang itu. Nah terus kemudian 2010 nggak bisa membayarkan, aneh. Terus dari mana modal warung steak itu? Nah itu teman-teman, yang paling menarik adalah ini, saya sudah melihat ya beberapa investasi yang dilakukan oleh Yusuf Mansur terkait warung penyet, terus terkait warung steak, terkait warung grup itu ya, terkait itu ya teman-teman. Jadi terkait investasi yang dilakukan Yusuf Mansur itu, terkait semuanya itu banyak sekali sampai 2013, dan ini salah satu contohnya adalah di tahun 2013 ya, kurang lebih bukannya mungkin dikurang dari itu atau lebih dari itu. Jadi kalau misalkan investasi Yusuf Mansur itu sebesar 20 rumah makan warung steak itu, atau misalkan warung grup atau apalah jenisnya itu nanti bisa dibuat Obong dan lain-lain, termasuk warung penyet itu, ternyata di tahun 2013 sampai 2013 itu banyak sekali dari grup warung ini yang tutup, banyak sekali yang tutup. Nah tapi kok bisa nambah terus? Nah ini menarik teman-teman. Nah setelah investasi yang dikumpulkan dari Masjid Darussalam itu nggak tahu larinya kemana, bisa jadi ke warung steak atau ke rumah Yusuf Mansur. Nah ternyata di tahun berikutnya Yusuf Mansur membuat program, di 2012 ya, membuat program juga, atau sebelumnya mungkin ada lagi gitu ya, tapi di 2012 dia mulai menyusun semacam patungan usaha. Nah, patungan usaha juga nilainya miliaran teman-teman, banyak sekali. Dan kemudian Yusuf Mansur dengan tanda kutip ya, kata lain dia mau membeli hotel gitu ya. Hotel pada saat itu masih apartemen bentuknya, belum selesai dibangun, hampir selesai dibangun. Jadi yang membangun itu ya bukan Yusuf Mansur, karena itu hampir selesai dibangun. Nah, pemilik apartemen itu yang katanya namanya mau jadi Hotel Topaz, apartemen dan hotel, menurut saya kayak gitu ya, apartemen sebagian hotel, itu yang menjadi, yang tadinya Topaz terus kemudian menjadi Hotel City itu, yang sempat dikelola oleh Horizon itu nilainya investasi yang terkumpul di Yusuf Mansur juga sangat besar, dan itu larinya kemana kita nggak pernah tahu juga. Dan terus kemudian kita lihat lagi investasi, ada tabung tanah. Tabung tanah sampai sekarang Yusuf Mansur tidak pernah memberikan penjelasan apapun, sedikit pun tidak pernah. Di manakah tanahnya itu tidak pernah dijelaskan. Walaupun saya punya video beberapa Yusuf Mansur mengatakan tanahnya ada di mana gitu ya, tapi tidak pernah dijelaskan secara hukum dengan benar-benar di pengadilan, karena Yusuf Mansur itu tidak pernah datang. Dan yang paling menarik adalah ketika pemilik investasi tabung tanah ini ya, para investor ini menggugat Yusuf Mansur, ternyata sering sekali mengalami kegagalan gitu. Artinya ketika menggugat ya bukan kalah, cuma di NO kan itu, dengan alasan
Saya nggak tahu alasannya apa aja, tapi yang jelas dengan penuh alasan seperti itu ya. Terus kemudian bagaimana setelah investasi ya patungan usaha atau tabung tanah itu terkumpul, memang ada Hotel City-nya, tapi Hotel City-nya milik Yusuf Mansur dan direkturnya pada saat itu ya sempat jodi gitu ya. Kan menarik teman-teman, kalau misalkan tidak ada kaitan bisnis antara jodi dengan Yusuf Mansur terkait dengan investasi yang dikumpulkan itu saya rasa nggak mungkin lah. Dan yang paling menariknya sampai tahun 2013 ini ternyata warung steaknya juga banyak yang tutup. Nah kalau misalkan ini The Icon ya, salah satu yang mungkin brand rumah makan yang dimiliki Jody dan Yusuf Mansur, The Icon ini juga tutup di sini. Kenapa bisa tutup? Nah ini menarik teman-teman. Pada awal-awal 2011, 2013, warung steak ini yang dibukanya itu nggak terlalu besar teman-teman. Nggak terlalu besar artinya banyak yang outlet yang ya ukurannya mungkin ukuran 36 meter gitu, nggak terlalu besar. Tapi ya seberangkatnya waktu, seberjalannya waktu Yusuf Mansur mengumpulkan, saya nggak tahu mengumpulkan uang, yang jelas mengumpulkan uang ya dari yayasannya, atau Yusuf Mansur datang ke masjid-masjid di kampung. Karena ada perbedaan yang jelas ya ketika Yusuf Mansur itu membuat ceramah atau ceramah di kampung dengan di kota itu berbeda sekali. Artinya kalau misalkan kalaupun itu di kota tapi di perkampungan itu berbeda sekali dengan Yusuf Mansur itu ketika ya ceramah diundang sama Polda, itu beda sekali. Itu ya, nggak ada tema sedekah yang dalam tanda kutip yang terlalu menjurus ke nyari-nyari cincin, gelang atau giwang atau apa lain-lain, itu nggak ada. Nah tapi kalau di perkampungan menjurus ke sana. Dan di tahun-tahun itu Yusuf Mansur masih sangat laris teman-teman. Nah tapi karena mengejar target pembukaan, menurut saya kayak gini ya, ini analisanya. Tapi kalau karena mengejar target pembukaan itu, sehingga Yusuf Mansur memaksakan untuk membuat semacam ya outlet kecil gitu ya, outlet kecil yang kemudian tidak ya memenuhi kualifikasi untuk menjadi restoran yang bagus sehingga menjadi laris. Tidak ada itu. Jadi Jody pun pada saat itu juga nggak terlalu berkompeten gitu ya, sehingga banyak yang tutup. Nah ini saya sudah mendekati teman-teman. Nah ini adalah daerah-daerah yang bekas ininya ya, bekas daerah-daerah yang bekas warung steaknya gitu ya. Kalau misalkan kita lihat di sini ya, ini di daerah sini teman-teman. Karena nggak mau dikualifikasi sehingga ya apa ya, nggak terlalu ramai gitu. Pada saat itu juga steak juga nggak terlalu diminati masyarakat. Nah begitu teman-teman. Jadi saya perlu menjelaskan bahwasanya di tahun 2010, 2011, 2013, 2014 dan sampai sekarang pun warung steak memang berubah citranya gitu, dari yang outlet kecil terus kemudian membuat outlet yang cukup besar gitu ya, semacam restoran. Nah outlet kecil yang dibuat ini bahkan di Bandung pun di tahun-tahun itu 2010, 11, 2013, 2014, 2015 itu banyak sekali yang tutup gitu. Nah barusan saya lewat, kemungkinan besar di situ juga teman-teman, karena warnanya ada brand kuningnya gitu ya. Dan itu ya ditulis sudah tutup permanen dan udah berganti nama, bukan The Icon lagi gitu ya. Saya nggak tahu itu nyewa atau gimana, tapi yang jelas intinya di tahun-tahun itu juga banyak yang tutup. Artinya kalau misalkan modalnya itu kecil dari Yusuf Mansur, sudah bisa dipastikan kemungkinan besar yaitu nggak akan bertahan. Ya kemungkinan besar warung grup yang dibuat Yusuf Mansur kalau modalnya pada saat itu kecil, yang akan bertahan kemungkinan pada saat itu ya tutup, banyak yang tutup gitu ya. Dan terus kemudian bisa jadi bangkrut karena ya tidak memenuhi kualifikasi makanan yang disukai sama rakyat gitu teman-teman. Ya
Terus kenapa bisa terus berkembang terus dan bisa menjadi besar? Nah itu pertanyaannya, apakah uang-uang sedekah atau uang investor itu masuk ke warung grup itu? Itu yang menjadi pertanyaan pentingnya teman-teman. Terus bagaimana caranya kita mengetahui itu? Ya sekehendaknya Yusuf Mansur itu jujur, dari mana modalnya? Jadi itu sebaiknya jujur, dari mana modalnya? Terus kemudian kan dia itu nggak ada investor, karena dia benar-benar murni, investasinya itu benar-benar murni milik mereka, ya milik mereka berdua gitu. Walaupun ada nama istrinya di sana, ya milik mereka berdua, intinya milik dua keluarga itu. Terus bagaimana mereka bisa jujur? Sebenarnya gampang kalau bikin mereka jujur. Ya PPATK bisa memberi saran gitu kepada Jody gitu, atau misalkan kepada Yusuf Mansur, ini saran aja gitu, ini mau dibuka atau enggak. Kalau nggak mau dibuka ya nggak apa-apa, tapi kita kasih ke pihak berwajib gitu. Kalau mau dibuka ya jujur-jujuran gitu, mungkin kayak gitu caranya gitu. Terus bagaimana dari saran yang lain? Ya harusnya dari Kementerian Perpajakan, dari kementerian lain bisa membongkar ini dari mana modalnya gitu ya. Terus ya teman-teman, jadi itu toko yang The Icon itu, atau misalkan yang restoran itu, saya memberikan contoh satu itu, dan saya masih di dekat sini di sebelahnya. Itu adalah salah satu contoh bahwasanya ya Yusuf Mansur atau Jody pada saat 2010, 11, 2013 dengan modal yang sangat besar pun dari Yusuf Mansur, dan nggak tahu modalnya dari mana karena banyak investor yang dirugikan, itu aja sudah banyak yang tutup. Nah, tapi terus berkembang terus. Nah itu jadi pertanyaan, dari manakah modalnya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.